Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat belajar bersama-sama, dapat meresapi ilmu yang kita pelajari pada siang hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama dengan membaca doa sebelum belajar. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mempermudah kita untuk menerima ilmu-ilmu yang akan kita pelajari nanti. Amin. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu akan mengajak anak-anak untuk berkonsentrasi terlebih dahulu dengan melakukan permainan tap 1. Seperti yang sudah kita pelajari kemarin mengenai permainan tap 1 tersebut ya anak-anak. Iya, Bu. Baik, kita mulai. Konsentrasi dimulai. Baik, kita mulai. Tap 1, tap 1, tap 2, tap 2, tap 4, tap 5. Baik, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Dian, Hadir, Bu. Izati, Hadir. Nina. Sakit, Bu. Dari kapan Nina sakit? Udah dari 2 hari yang lalu. Oh iya, semoga Nina lekas sembuh ya anak-anak ya. Ya, Bu. Kalian juga dijaga kesehatannya ya. Baik, Bu. Latifah, Hadir. Nur, Hadir, Bu. Asti, Hadir, Bu. Budi, Hadir. Alia. Izin, Bu. Izin kemana? Kayaknya ada acara keluarga. Oh, sudah berkeluarga Alia ya. Bukan, Bu. Oke, baiklah, kita mulai pembelajarannya. Pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang hewan kurban. Iya, betul, hewan kurban. Coba Mbak Asti jelaskan, masih ingat nggak apa sih arti dari kurban itu? Hewan kurban itu adalah hewan, kalau secara bahasa itu berarti dekat. Kalau secara istilah itu hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, betul sekali. Nah, untuk waktu pelaksanaannya, kira-kira kapan sih kurban itu kita lakukan? Coba Mbak Asti. Biasanya itu dilakukan pada hari-hari tertentu kayak pas hari tasyrik, Idul Adha. Iya, betul sekali. Nah, pada pembelajaran kita siang hari ini kita akan melanjutkan sama-sama dengan penyembelihan hewan, tetapi tujuannya berbeda. Saat yang akan kita pelajari sekarang itu tentang akikoh. Ada yang tahu nggak akikoh itu apa? Akikoh. Udah anak-anak mesti udah nggak asing ya namanya yang dengan kata akikoh. Ya. Apalagi kalau yang sudah punya adik seperti Mbak Latifah ini. Ya, betul? Iya, Bu, betul. Ya. Nah, jadi sebelum kita berdiskusi bersama-sama, Ibu minta anak-anak untuk memahami terlebih dahulu materinya seperti apa, sembari Ibu akan menyiapkan medianya. Kita akan belajar bersama-sama dengan media mind map. Begitu ya anak-anak? Baik, Bu. Baik.
Nah, seperti yang sudah kalian lihat di depan, ini ada beberapa bagian dari mulai definisi, hukum, syarat, waktu, pelaksanaan, dan hikmah dari materi kita yang akan kita pelajari sekarang, yaitu tentang akikoh. Betul sekali Mbak Latifah. Nah, dari yang sudah anak-anak baca tadi, apakah yang sudah kalian temukan mengenai definisi dari akikoh? Coba Mbak Asti. Definisi akikoh secara bahasa itu rambut yang tumbuh di kepala bayi. Oke, betul sekali Mbak Asti ya. Jadi secara bahasa, akikoh itu berarti rambut yang tumbuh di kepala si bayi yang baru lahir. Nah, coba secara istilahnya Ibu minta Mas Budi. Secara istilah, binatang yang disembelih pada saat hari ke-7 atau kelipatan 7 dari kelahiran bayi. Terus disertai dengan mencukur rambut dan memberi nama pada anak yang baru lahir tersebut. Baik, betul. Itu juga betul ya. Cuman di sini Ibu menyatakannya yaitu secara istilah, akikoh itu yaitu dimana kita menyembelih binatang berkenaan dengan kelahiran si bayi sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, kemudian hukumnya, hukum untuk melakukan akikoh itu apa? Hukumnya sunnah muakkad, Bu. Ya, betul sekali Mbak Nur. Hukumnya adalah sunnah muakkad. Ada yang tahu artinya sunnah muakkad? Mbak Dian mungkin tahu? Iya, Bu. Sunnah muakkad itu sunnah yang wajib dilakukan. Jadi ketika kita meninggalkan sunnah tersebut, maka kita akan mendapatkan dosa. Betul. Jadi sunnah muakkad itu adalah hukum yang dimana sunnah tetapi diharuskan atau lebih baiknya untuk dilakukan, dan jika tidak dilakukan maka akan mendapatkan dosa. Untuk selanjutnya, syarat dari akikoh itu apa? Coba Mbak Alia. Ini aja Mbak Latifah aja. Syaratnya hewannya sudah berumur hewannya sudah berumur 1 tahun dan tidak cacat. Ya, itu juga boleh. Lebih tepatnya mungkin begini ya Nana, binatang yang cukup umur dan tidak cacat. Jadi sebelum kita mau melakukan akikoh, saat kita membeli hewannya, kita harus melihat-lihat apakah hewannya cukup umurnya, apakah hewannya sehat, sehingga ketika kita melakukan akikoh tidak mendapatkan hewan yang cacat gitu. Jadi umurnya juga sesuai gitu ya. Nah, selanjutnya di sini Ibu menambahkan untuk domba itu umurnya 1 tahun atau lebih. Sedangkan untuk kambing itu 2 tahun atau lebih. Nah, selanjutnya untuk laki-laki ada yang tahu berapa? 2 ekor kambing, Bu. Ya, betul sekali. Nah, untuk perempuan yaitu 1 ekor kambing saja. Selanjutnya waktu pelaksanaan. Di sini ada yang tahu nggak waktu pelaksanaan kita untuk melakukan akikoh itu kapan sih? Waktunya itu 7 hari setelah kelahiran bayi, atau bisa juga dilakukan kelipatan 7 tadi, Bu. Oke. Jadi lebih utamanya waktu kita melakukan akikoh itu adalah
pada hari ketujuh dari kelahiran si anak. Nah, jika pada 7 hari itu tidak memungkinkan untuk melakukan akikoh, maka akikoh bisa dilakukan pada hari di mana hari tersebut adalah kelipatan dari 7, misal seperti 14, 21, 35 dan seterusnya. Begitu ya anak-anak? Iya, Bu. Nah, di sini ada hikmah yang dapat kita ambil dari melakukan akikoh ini. Salah satunya yaitu apa? Coba Mbak Nur. Wujud rasa syukur kepada Allah, Bu. Betul sekali. Jadi di sini kita bisa memasukkan hikmah dari melakukan akikoh ini ialah sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah karena telah dikaruniai anak. Nah, untuk yang kedua yaitu menambah rasa cinta anak kepada orang tua. Yang ketiga, mewujudkan hubungan yang baik dengan saudara dan tetangga, di mana kita memberikan rasa bahagia juga, berbagi rasa bahagia kepada saudara dan tetangga. Nah, dari pengertian akikoh, hukum akikoh, waktu pelaksanaannya, serta hikmah-hikmah ini lebih baiknya kita lakukan dengan baik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah kita pelajari ini. Nah, perbedaan kalian pasti sudah mengerti ya anak-anak, perbedaan dari akikoh dan kurban. Mungkin ada yang bisa menjelaskan kalau kurban itu bagaimana, kalau akikoh itu bagaimana? Coba Mbak Nur. Kalau dari definisinya, Bu, kalau kurban itu hewan yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah atas nama Allah. Ya. Jadi kalau akikoh itu menyembelih binatang berkenaan dengan kelahiran anak sesuai ketentuan syara sebagai bukti rasa syukur kepada Allah. Nah, baik. Itu betul sekali ya yang sudah disampaikan oleh Mbak Nur tadi tentang perbedaan antara kurban dan akikoh. Di sini kita sama-sama menyembelih hewan, tetapi menjadi sebuah perbedaan karena kurban ditujukan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan akikoh untuk kita menyampaikan wujud rasa syukur kita sama Allah karena telah dikaruniai atau dianugerahi seorang anak. Begitu. Mungkin sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya, Kan silahkan Mbak Latifah. hukum akikoh tadi kan sunah muakkad. Ya. Sunah muakkad itu kan harus sebaiknya harus dilakukan. Tapi kalau semisal orang tuanya belum mampu itu bagaimana, Bu? Nah, bagus sekali ya ini pertanyaan dari Mbak Latifah ini tadi. Jadi, misal orang tua dari si anak ini kok belum mampu untuk melakukan akikoh. Nah, akikoh itu ketika si orang tua ini belum mampu bisa dilakukan ketika si anak si orang tua sudah mampu untuk melakukan akikoh. Jadi memang sunah muakkad jika orang tuanya mampu. Tapi jika tidak mampu boleh dilakukan ketika misalkan nanti anaknya sudah besar kok belum diakikoh dan baru bisa baru memiliki rezekinya saat anaknya sudah dewasa, itu tidak apa-apa, tetap diniatkan untuk melakukan akikoh. Begitu ya Mbak Latifah? Ya, Bu. Nah, jadi sudah paham semua ya anak-anak tentang materi akikoh ini? Paham, Bu. Sudah tidak ada yang bingung ya antara akikoh, kurban? Itu adalah suatu perbedaan yang jauh sekali ya, maksudnya sama-sama kita menyembelih tapi berbeda tujuannya ya, begitu. Sudah paham kan? Sudah, Bu. Alhamdulillahirobbilalamin kalau sudah paham.
kalian sudah dapat membedakan mana bagaimana akikah dan bagaimana kurban gitu. Jadi nanti ketika ada suatu kegiatan akikah ataupun kurban itu kalian sudah tidak bingung lagi gitu. Nah, selanjutnya untuk pembelajaran kita selanjutnya kita akan belajar tentang haji dan umroh. Nah, tujuan dari haji dan umroh ini agar kita bisa mengerti dan menerapkan ketika nanti kita akan melakukan haji ataupun umroh gitu. Nah, Ibu harap sebelum hari dimana kita mempelajari haji dan umroh itu, anak-anak dapat mempelajarinya terlebih dahulu di rumah, dibaca-baca dulu di rumah, agar nanti ketika kita berdiskusi bersama-sama anak-anak sudah sedikit memahami tentang apa itu haji dan apa itu umroh. Begitu ya anak-anak? Iya, Bu. Baiklah, jika sudah dipahami, marilah kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, banyak salahnya Ibu mohon maaf. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.